Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat. Oke, agenda hari ini kita ketemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia, di mana di pelajaran ini kita uh, sudah membahas atau masuk ke bab 9, yaitu mengenai analisis buku fiksi dan non fiksi. Nah, di pertemuan kali hari ini adalah masih mengenai bagaimana kita mencari informasi di buku sebuah fiksi dan non fiksi. Hanya saja untuk mencari informasinya itu adalah mencari informasi melalui indeks. Nah, indeks itu apa? Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, sebelum Bapak menjelaskan indeks itu apa, yang perlu kalian ketahui sebelum kalian mencari informasi melalui indeks, kita harus mengetahui dulu teknik membacanya seperti apa. Nah, untuk mencari informasi melalui indeks ada beberapa teknik untuk teknik membaca untuk mencari informasi. Salah satunya itu adalah teknik membaca memindai atau dalam bahasa Inggris disebut dengan scanning. Nah, teknik membaca memindai ini adalah suatu teknik membaca untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan tanpa membaca yang lain-lain secara cepat dan tepat. Nah, biasanya teknik membaca memindai ini tidak hanya saja digunakan untuk mencari informasi menggunakan indeks, tapi teknik membaca memindai ini digunakan oleh seseorang apabila dia mencari suatu istilah atau mencari suatu informasi di kamus atau di buku telepon. Nah, maka teknik membaca memindai inilah yang sering digunakan. Kenapa? Karena dia mencari informasi sesuai dengan apa yang dia butuhkan saja tanpa membaca yang lain-lainnya. Nah, itu. Maka teknik membaca scanning atau memindai ini digunakan bagi kalian yang ingin mencari informasi melalui indeks. Nah, tujuan membaca memindai pada tulisan ini adalah menemukan informasi yang diperlukan secara tepat dari indeks buku. Nah, artinya kamu hanya mencari satu topik atau satu istilah atau satu kata yang ingin kalian cari saja tanpa mencari atau membaca yang lain-lainnya. Nah, itu dengan tujuan untuk menemukan informasi yang diperlukan seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana cara teknik membaca melalui indeks ini, maka Bapak akan terangkan indeks itu apa. Indeks ini adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku cetakan. Nah, biasanya di dalam sebuah buku, terutama di buku non fiksi seperti buku ensiklopedia atau buku-buku ilmiah yang lain, indeks ini selalu hadir. Dan hadirnya indeks ini biasanya ada di paling akhir di setiap buku itu. Nah, indeks ini berisi sebuah daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku cetakan. Nah, maka ketika kalian ingin mencari sebuah istilah di dalam buku tersebut atau suatu topik yang ada di dalam buku tersebut, jangan cari kemana-mana, carilah indeks yang ada di buku tersebut. Dan biasanya indeks itu ada di akhir. Apa fungsi dari indeks itu? Fungsi dari indeks itu adalah untuk mempermudah pembaca memahami suatu kata yang belum dimengerti, serta mempercepat pembaca ketika ingin menemukan topik pembicaraan. Nah, artinya fungsinya adalah untuk memudahkan pembaca memahami suatu kata yang belum dimengerti. Misalnya kalian mendapatkan satu istilah yang kalian belum mengerti, nah maka kalian cari istilah itu di buku indeks itu. Nah, nanti di buku indeks itu akan ada sebuah halaman, dan halaman itu akan
akan menuntun kalian untuk pergi ke halaman yang menerangkan suatu istilah tersebut. Nah, misalnya kalau istilah itu ada di halaman 24, maka istilah tersebut akan dijelaskan pada halaman 24. Nah, seperti itu. Nah, jadi fungsi indeks itu adalah untuk mempermudah mencari istilah yang belum dimengerti. Kalau kalian menemukan satu istilah yang belum dimengerti, ya cari di indeks itu. Nah, di indeks itu akan ada keterangan halaman yang menerangkan istilah tersebut. Nah, itu. Nah, lalu apa ciri-ciri indeks? Nah, ciri indeks yang pertama itu adalah kata atau istilahnya disusun secara alfabetis. Nah, artinya di buku indeks itu disusun secara alfabetis. Artinya dari A sampai Z, tidak acak dan tidak tidak dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Dia disusunnya ke atas lalu ke bawah seperti A sampai Z. Lalu ciri yang kedua adalah sebelah kanan istilah menunjukkan letak atau kata istilah tersebut. Nah, maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Di sini ada contoh indeks subjek. Nah, di sini ada istilah. Nah, di sebelah kanan istilah itu menunjukkan letak istilah itu ada di halaman berapa. Nah, istilah alfabetis ini terdapat di halaman 12 dan ada juga di halaman 13. Nah, maka di sebelah kanan istilah itu ada petunjuk halaman di mana istilah itu berada, seperti itu. Nah, ciri yang ketiga adalah halaman indeks tidak mencantumkan makna kata, hanya menunjukkan letak atau halaman istilah itu digunakan. Nah, jadi indeks di sini tidak menerangkan alfabetis itu apa, amanat itu apa, antonim itu apa, bait itu apa. Indeks di sini hanya memberikan informasi istilah itu berada di halaman berapa. Nah, dia misalnya istilah bait ada di halaman 322. Nah, jadi dia di indeks ini tidak menerangkan makna bait itu seperti apa. Nah, mungkin di halaman 322 inilah bait itu akan diterangkan. Nah, jadi indeks ini tidak menerangkan makna seperti itu. Nah, ciri yang keempat itu adalah apabila diikuti beberapa kata, biasanya diletakkan di bawah kata pokok dan ditulis menjorok. Nah, maksudnya adalah apabila istilah ini lebih dari 1 atau 3 kata, nah maka kata yang selanjutnya ini biasanya akan ditulis di bawah, dan biasanya di bawahnya ini agak menjorok 1 cm dari kata utamanya, seperti itu. Dari kata utamanya dia agak menjorok ke sebelah sini. Nah, itu. Nah, itulah ciri dari indeks yang ada di dalam sebuah buku. Nah, indeks sendiri sebetulnya dibagi menjadi 2 jenis. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan indeks subjek. Nah, apa itu indeks subjek? Indeks subjek adalah indeks yang merujuk pada suatu topik dan biasanya disusun sesuai urutan abjad. Nah, indeks subjek berisi daftar istilah-istilah dalam buku. Contohnya yang tadi. Nah, indeks subjek ini berisi kumpulan topik atau istilah yang ada di dalam buku tersebut. Nah, jadi ini adalah kumpulan-kumpulan istilah yang ada di dalam sebuah buku. Nah, kebetulan indeks yang ada di sini adalah kumpulan istilah-istilah yang ada di dalam buku bahasa Indonesia, seperti itu. Nah, jenis yang kedua ada yang disebut dengan indeks pengarang. Nah, indeks pengarang di sini adalah
atau yang disebut dengan author index adalah suatu data yang berdasarkan urutan abjad nama pengarang. Nah, indeks ini adalah indeks pengarang berisi daftar nama pengarang atau tokoh yang pendapat atau teorinya dikutip dalam buku yang bersangkutan. Nah, indeks pengarang ini adalah kumpulan nama-nama pengarang di mana pendapat dan teori dari pengarang-pengarang buku yang lain dikutip dalam buku yang bersangkutan itu. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Nah, mohon maaf ini agak buram. Nah, di sini ada contoh indeks pengarang. Nah, di sini ada Mahayana Maman 92 pada halaman 224. Nah, di sini mungkin di halaman 92 ada pendapat atau ada teori dari Maman Mahayana yang ditulis di dalam buku bahasa Indonesia itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi perbedaan antara indeks subjek dengan indeks pengarang adalah kalau indeks subjek itu merupakan kumpulan istilah atau daftar istilah, sedangkan indeks pengarang adalah kumpulan nama-nama pengarang yang dimana di situ terdapat suatu pendapat atau teori yang dikutip di dalam buku yang bersangkutan, seperti itu. Jadi beda. Yang satu kumpulan istilah, yang satu kumpulan pendapat atau teori dari pengarang-pengarang buku, seperti itu. Nah, adapun aturan menulis dari indeks pengarang itu sendiri. Aturan yang pertama ketika kita ingin menulis sebuah indeks pengarang, yang pertama itu adalah jika nama pengarangnya hanya terdiri dari satu kata, maka nama pengarang ditulis apa adanya. Nah, nama depan ditulis huruf kapital. Jadi ya tulis apa adanya sesuai dengan namanya. Jika namanya cuma satu kata, seperti itu. Yang kedua, jika nama pengarang itu terdiri dari dua kata, maka nama kedua diletakkan di depan nama pertama. Di antara nama kedua dan pertama disisipkan tanda koma. Nah, contohnya ini. Di sini ada dua nama, ada dua kata sebetulnya, Maman Mahayana. Nah, jadi cara aturan dalam menulis indeks pengarang yaitu apabila suatu pengarang yang memiliki dua kata, maka nama kedua itu diletakkan di awal sebelum nama pertama. Nah, biasanya disisipkan tanda koma. Nah, jadi sebetulnya ini adalah namanya Maman Mahayana. Nah, aturan menulis indeks pengarang, nama kedua itu ditaruh di awal sebelum nama pertama, seperti itu. Nah, yang ketiga aturannya adalah jika nama pengarang terdiri atas lebih dari dua, maka nama terakhir diletakkan di depan nama pertama dan kedua. Setelah nama terakhir tersebut disisipkan tanda koma. Nah, artinya kalau namanya itu ada tiga kata seperti ini, misalnya Bambang Kaswanti Purwo. Nah, jadi nama terakhir Purwo ini diletakkan di paling awal setelah nama pertama. Nah, seperti itu, dan disisipkan tanda koma. Nah, seperti itu. Nah, jadi aturannya seperti itu. Yang keempat, nama kedua dan ketiga dalam penulisannya boleh disingkat salah satu atau keduanya. Nah, misalnya di sini ada kata Muhammad Ramlan misalnya. Nah, ini boleh disingkat atau boleh keduanya juga bisa disingkat, seperti itu. Aturan yang kelima dalam menulis indeks pengarang adalah nama gelar sebaiknya tidak dicantumkan. Nah, jadi gelar itu nggak usah dicantumkan, seperti itu. Nah, dan yang keenam, di antara istilah atau nama pengarang dan nama pengarang dan halaman disisipkan tanda koma. Nah, contohnya di sini ada nama pengarang Maman Mahayana Maman, ada tanda koma. Halaman 92 koma lagi dan halaman lagi, seperti itu.
Jadi jangan lupa disisipkan tanda koma setiap kali kata dan halamannya itu. Nah, itu aturan menulis indeks pengarang. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, sekarang tugasnya adalah, nah sebelum mengerjakan tugas ada baiknya kalian perhatikan kembali contoh indeks subjek. Nah, contoh indeks subjek ini kamu perhatikan seluruh contoh indeks subjek ini. Setelah kalian perhatikan, kemudian carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, jawabannya itu tidak akan jauh dari indeks subjek ini. Nah, maka kamu harus perhatikan indeks subjek ini agar bisa mengisi soal-soalnya. Nah, soalnya adalah yang pertama, istilah drama digunakan dalam halaman berapa. Nah, maka kamu cari istilah drama ini ada di mana dan ada di halaman berapa. Kamu cari istilah drama di sini. Yang kedua, kalau ingin mengetahui maksud dari topik, kamu harus membuka halaman berapa. Nah, maka kamu cari istilah topik ini. Kamu harus cari topik itu ada di halaman berapa. Nah, seperti itu. Nah, istilah apa saja yang penggunaannya yang lebih banyak digunakan? Sebutkan sekurang-kurangnya 3 istilah. Nah, maka kamu di sini indikator istilah ini digunakannya banyak atau tidak dilihat berapa banyak halaman istilah itu ada di halaman buku tersebut. Nah, semakin banyak istilah itu ada di suatu halaman, maka istilah itulah yang paling banyak digunakan gitu. Nah, yang keempat, pada halaman 199 kamu dapat menemukan istilah apa. Dan yang terakhir, ada banyak istilah kesastraan yang tercantum dalam halaman indeks tersebut. Apa saja istilah kesastraan tersebut dan halaman berapa dapat kamu menjumpainya. Nah, tulis di situ. Dan jangan lupa kalian pun harus perhatikan indeks subjek ini supaya kalian bisa menjawab pertanyaan 5 soal ini. Nah, itulah pelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian paham. Kalaupun tidak paham dan ada pertanyaan, silakan WA Bapak. Insya Allah Bapak akan bantu dan Bapak jawab. Itu saja yang mungkin Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.